Surnya? Kelihatan nggak? Yang itu ya. Mana itu? Yang paling tinggi. Ya. Kita nggak parkir di sana. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah jalan kaki. Ya, Jabal Sur menjadi kisah kelam Rasulullah SAW ketika itu saat hijrah ke kota Madinah. Ya. Letaknya Jabal Sur itu berada di selatan. Kalau kota Madinah ya. Kalau kota Madinah ada di utara, kalau Jabal Sur di selatan. Kisahnya ya, kenapa Rasulullah SAW itu tidak langsung ke arah kota Madinah? Itu supaya ya di kota Mekah itu agak lebih tenang, karena pada saat itu Rasulullah menjadi sayembara ya, jadi pusat sayembara. Barang siapa yang menangkap Rasulullah hidup dan mati, maka akan mendapatkan berapa? 100 onta ya. Dapat 100 ekor onta barang siapa yang bisa menangkap Rasulullah SAW hidup dan mati. Dan di Jabal Sur sana ada yang namanya Gua Sur. Ada Gua Sur ya. Itu Gua Sur itu seperti yang namanya itu celah-celah di gunung, cuma celah kecil, bisa dimasukin 2-3 orang ya. Bisa dimasukin 2-3 orang. Nah, di sana Rasulullah SAW itu bersembunyi selama 3 hari ya. 3 hari ya sembunyi. Rasulullah SAW itu sembunyi 3 hari 3 malam bersama sahabatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ya, pada saat itu Rasulullah SAW itu bersembunyi di sana. Kemudian pada saat bersembunyi ternyata jejak Rasulullah SAW itu diketahui ya oleh pelacak jejak. Tetapi pelacak jejaknya hanya berdiri di atas mulut goa, tidak melihat ke bawah. Nah, pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq ketakutan. Nah, ketakutannya kalau pelacak jejak ini melihat suku ya, melihat kakinya, niscaya akan kelihatan banget akan kelihatan mukanya. Akan kelihatan rainya. Akan kelihatan mukanya ya. Tetapi atas pelindungan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka pelacak jejak ini tidak melihat ke bawah ya. Nah, ketika itu Rasulullah SAW itu menenangkan Abu Bakar yang sedang ketakutan. Makanya Rasulullah SAW itu mengucapkan mazunnuka bisnaini wallahu salasa. Apakah kamu mengira, wahai Abu Bakar, kita hanya berdua ya, sesungguhnya kita bertiga ya. Kita bertiga. Yang bertiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi wala tahzan innallaha ma'ana. Jadi jangan galau, jangan sedih. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama kita. Karena perintah hijrah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah lah yang menjadi pelindungnya ya. Allah lah ya jaminannya, Makanya ya, sampai 3 hari kemudian suasana kota Mekah itu sudah tenang. Makanya dilanjutkan perjalanan menuju Madinah. Nanti kita lanjutkan saat di jalan ya. Kita segelintir aja ya. Sekarang kita sesi foto lagi. Lebih tinggi Jabal Sur ya. Tingginya lebih tinggi dari Jabal Sur itu lebih tinggi dari Jabal Nur ya. Jabal Nur kurang lebih 650 meter dari permukaan tanah. Ya, kisah ini terjadi ya, permulaan dari hijrah Rasulullah SAW itu terjadi ketika sepeninggalnya istri beliau yaitu Siti Khadijah dan juga paman beliau Ali bin Abi Thalib pada tahun 10 dari kenabian ya, pada usia 50 tahun Rasulullah SAW. Kemudian sepeninggalnya mereka berdua ini ya,
Rasulullah SAW itu sangat diusik ya, sangat diusik oleh masyarakat Quraisy ya, masyarakat kafir Quraisy di kota Mekah. Karena Siti Khadijah adalah pelindung Rasulullah SAW, yang mana Siti Khadijah adalah saudagar kaya, hartanya di mana-mana, dan juga orang-orang Arab banyak yang berhutang kepada Siti Khadijah. Jadi jikalau ingin mengusik Rasulullah, canggung rasanya. Nah, kemudian sepeninggalnya Siti Khadijah, maka pelindung Rasulullah hilang satu. Kemudian ya 3 bulan setelah meninggalnya istri beliau, meninggal pula paman beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mana Ali bin Abi Thalib adalah keluarga beliau, paman beliau, dan juga pelindung bagi Rasulullah SAW. Meskipun Ali bin Abi Thalib bukan seiman dengan Rasulullah SAW, tetapi jasa dari Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah itu sangat banyak, sangat besar. Makanya Rasulullah SAW ketika Ali bin Abi Thalib itu ya menjelang ajalnya, Rasulullah sangat berharap semoga pamannya itu masuk Islam. Tetapi Ali bin Abi Thalib ya pada saat itu ketika ajal menjemput, dia mendengarkan perkataan dari saudara-saudaranya ya, saudara-saudaranya, karena bagaimana kamu wahai Ali wahai Abu Thalib ingin meninggalkan agama kakek nenekmu ya, kakek nenekmu. Makanya pada saat itu Ali bin Abi Thalib Abu Thalib tidak menerima agama Islam, tidak menerima ajakan dari Rasulullah SAW. Maka ya selang 3 tahun penderitaan Rasulullah SAW itu sangat berat. Makanya datang perintah untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, sebelum Rasulullah SAW itu hijrah, ternyata orang-orang Quraisy mengadakan sebuah perkumpulan di kota Mekah, namanya Darun Nadwa. Nah, perkumpulan ini untuk membicarakan bagaimana untuk mengatasi Muhammad ya, untuk mengatasi Muhammad yang berada di kota Mekah. Karena keberadaan Nabi Muhammad itu sangat berbahaya, kata orang kafir Quraisy, karena membawa agama baru, yaitu agama Islam katanya. Dan juga orang-orang Quraisy itu takut karena strata hidup dari Muslim, dari Islam itu menghapus yang namanya kasta-kasta ya, menghapus yang namanya kasta-kasta. Jadi dalam Islam itu tidak ada kasta, dan orang kaya, orang miskin itu memiliki hak yang sama dalam hidup, dalam meluk agama. Makanya orang-orang Quraisy itu takut ya, takut karena disamakan antara orang kaya dan orang miskin itu memiliki hak yang sama. Makanya takut keberadaan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, terjadilah perkumpulan. Nah, perkumpulan ini didatangi langsung oleh iblis ya, datang oleh iblis yang menyerupai seorang kakek tua dari kota Najd dari suku Ghatafan ya, dari suku Ghatafan. Nah, ketika itu ya, iblis ini Bapak Ibu ya, dia sangat cerdas ya, sangat pandai. Bisa bayangkan ya, dari perkataan iblis saja Nabi Adam dan Siti Hawa bisa dikeluarkan dari surga ya. Itu adalah kecerdasan dari iblis, Nah, ketika itu ya, iblis ini menjadi seorang nasihat ya, penasehat dari perkumpulan. Ada seorang ya pemuka mengucapkan bagaimana jikalau kita ya menyiksa Rasulullah SAW, menyiksa Muhammad bin Abdillah. Kemudian iblis mengatakan, jangan kalian lakukan ya. Jikalau kalian menyiksa Muhammad, maka niscaya dendam dari kaum muslimin akan sangat membara. Maka akan terjadi sebuah peperangan. Nah, kemudian diucapkan lagi bagaimana jikalau kita menangkap Rasulullah kemudian kita mengurungnya. Kemudian iblisnya mengatakan, jangan kalian lakukan. Jikalau kalian menangkap kemudian kalian mengurungnya, niscaya
orang-orang muslimin akan berupaya untuk membebaskan Rasulullah SAW, maka terjadi peperangan juga. Kemudian Abu Jahal yang mengucapkan, Abu Jahal juga orangnya itu cerdas ya, orangnya cerdas. Bagaimana jikalau kita mengumpulkan satu orang pemuda dari setiap kabilah ya, dari setiap suku ya. Orang-orang Arab itu Bapak Ibu ya, itu ada kabilah-kabilahnya, dan setiap kabilah ya, setiap kabilah, jikalau satu orang dari satu keluarga ini ya, keluarga Arab ini disiksa atau diganggu oleh keluarga Arab yang lainnya, dari suku yang lainnya, niscaya keluarga yang disiksa ini akan ya memerangi suku yang menyiksa dari salah satu keluarganya. Makanya ya Abu Jahal memberi pendapat, bagaimana jikalau kita mengumpulkan satu pemuda dari setiap suku ya. Makanya jikalau setiap suku ini setuju untuk menangkap Rasulullah atau membunuh Rasulullah, niscaya suku dari atau keluarga dari Rasulullah SAW itu tidak akan mengusik ya, tidak akan melawan, karena semua suku itu berkumpul untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka terjadilah kesepakatan ya, kesepakatan sekaligus Rasulullah SAW itu menjadi sebuah sayembara ya, 100 ekor onta bagi siapa saja yang bisa menangkap ataupun membunuh Rasulullah SAW. Di samping kanan kita Bapak Ibu, ini adalah rumahnya Syekh Imam Sudais ya, Syekh Imam Sudais ya, udah kelewatan ya. Ini adalah salah satu rumah dari Syekh Imam Sudais, dan juga ada pula di Taif ya, villa beliau. Insya Allah besok ke Taif ya, besok ke Taif kita akan mengunjungi tempat-tempat sejarah di kota Taif, sekaligus naik kereta gantung ya, insya Allah. Dan nanti nikmatin bagaimana rasanya naik kereta gantung di atas ketinggian ya lebih dari 200 meter. Ya, lanjut Alkisah. Ya, ketika itu para pemuda sudah berkumpul di sekitar rumah Rasulullah SAW. Ternyata ya, berita dari musyawarah dari kaum kafir Quraisy, perkumpulan kafir Quraisy, sudah didengar ya, sudah diberitahukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Maka sebelum semuanya datang, Rasulullah sudah siap-siap. Ketika Rasulullah SAW itu ingin keluar dari rumahnya, ternyata seorang ya pemuda-pemuda ini yang diutus oleh Quraisy ini sudah bersiap-siap di sekitar rumah Rasulullah SAW. Nah, seketika itu Rasulullah SAW bersama sahabatnya Abu Bakar keluar dari rumah sambil membaca surat Yasin 1 sampai ayat 9. Sambil Rasulullah SAW itu sampai di ayat 9, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yusirun. Kemudian Rasulullah mengambil tanah dan menaburkannya ke arah para pemuda yang mengelilingi rumah Rasulullah SAW. Seketika itu para pemuda tidak bisa melihat keberadaan Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Dan ada yang mengatakan para pemuda seketika itu langsung mengantuk. Nah, ketika Rasulullah SAW itu sudah keluar, ternyata dari kejauhan ada satu pemuda juga ya yang tidak ikut mengelilingi rumah Rasulullah. Nah, seketika itu pemuda ini ya, satu pemuda ini melihat Rasulullah dan juga Abu Bakar keluar dari rumahnya, tetapi yang mengelilingi rumah beliau tidak merespon. Makanya ketika sudah jauh Rasulullah, pemuda ini mendatangi para pemuda yang sudah siaga di sekeliling rumah Rasulullah SAW. Kemudian pemuda yang satu ini mengatakan, apa yang kalian tunggu di sini? Ya, apa yang kalian tunggu di sini? Kami menunggu Muhammad. Ya, kami menunggu Muhammad. Kemudian pemuda yang satu ini mengatakan, saya tadi melihat ya Muhammad dan juga Abu Bakar keluar
dari rumahnya dan kalian hanya berdiam saja, hanya diam saja. Kemudian para pemuda ini menyanggah, tidak, kami tidak melihat Muhammad keluar dari rumahnya. Dari tadi kami berada di sini dan juga melihat ke arah kamar Rasulullah SAW. Ternyata di kamar Rasulullah itu sudah memerintahkan sepupu beliau sekaligus menantu beliau, siapa? Ali bin Abi Thalib, untuk menggantikan beliau di atas ranjangnya. Kemudian ya, ketika sudah melihat ternyata dibukalah, ternyata Ali bin Abi Thalib. Oke Bapak Ibu, di samping kanan kita ini ada universitas populer ya, terfavorit di kota Mekah, yaitu Universitas Ummul Qura, Universitas Ummul Qura. Nah, sekolah di sini Bapak Ibu itu gratis 1000% ya. 1000% gratis, kemudian biaya hidup gratis dan dapat mukafaah atau gaji setiap bulannya, dan juga bisa haji juga bisa. Itu adalah ya keuntungan dari sekolah di Mekah, dan juga ada di Madinah, ada Universitas Islam Madinah. Nah, untuk masuk ke Universitas Ummul Qura ini relatif lebih susah dari Universitas Islam Madinah atau UIM. Kalau di sini itu tesnya sangat susah, dan juga yang masuk ke situ ya, ke Universitas Ummul Qura itu sangat sedikit. Kalau di UIM itu relatif lebih mudah ya. Kadang juga ada yang bilang untung-untungan ya, untung-untungan. Tesnya hanya 1 juz, terus tes dalam wawancara mungkin ditanya, Mas Muka, siapa namamu, Ismi, Asep ya, min Aina, min Sukabumi gitu ya. Itu adalah tes dari Universitas Islam Madinah. Nah, kalau di Universitas Ummul Qura itu susah sekali, hanya segelintir orang-orang hebat yang bisa masuk ke sana. Jadi jikalau ada ya keluarga atau anak atau tetangga yang ingin sekolah di sini, ya dukung 100% sepenuhnya ya, karena banyak faedahnya, banyak keuntungannya. Oke, selanjutnya ya tadi, maka Rasulullah SAW itu ya seperti yang kami sampaikan tadi, menuju ke arah Jabal Sur yang berada di selatan kota Mekah. Nah, selama 3 hari ya, 3 hari 3 malam Rasulullah SAW berdiam diri di Jabal Sur, di Goa Sur. Dan juga ya, dari keluarga Abu Bakar As-Siddiq banyak menyumbangkan pertolongan ya, seperti dari perempuan yang bernama Asma binti Abi Bakar, yang pada saat itu sedang mengandung 7 bulan ya, di dalam perutnya ada orok ya. Kemudian tugasnya dari Asma adalah menghantarkan makanan untuk ayahnya dan juga Rasulullah ke atas ya, menaiki Jabal Sur. Bisa bayangkan ya, 7 bulan. Mungkin ibu-ibu ya yang sudah mengandung ya bisa merasakan bagaimana beratnya ada bayi 7 bulan di dalam perutnya, kemudian membawa makanan pula, kemudian menaiki tingginya Jabal Sur. Kalau sekarang itu ada tangga-tangganya, tapi kalau zaman dulu itu tidak ada tangga-tangganya. Kemudian dari keluarga Abu Bakar juga ada yang namanya seorang anak kecil, yaitu Abdullah bin Abu Bakar. Nah, tugasnya dari Abdullah bin Abu Bakar adalah untuk melihat keadaan kota Makkah. Ketika malam hari, Abdullah akan menaiki Jabal Sur, kemudian berdiam juga ya selama sampai subuh, sampai sahur, waktu sahur atau sebelum subuh. Kemudian waktu sahur akan turun dari Jabal Sur, kemudian pergi ke sekitar Mekah untuk melihat apakah keadaan kota Mekah masih membara untuk membunuh Rasulullah atau sudah lebih tenang, lebih huduk. Makanya sampai 3 hari suasana sudah tenang,
Maka pergilah Rasulullah SAW untuk melanjutkan ke kota Madinah Al-Munawwarah. Itu adalah cerita ya perjuangan Rasulullah SAW, Bapak Ibu ya. Sekarang kita ini ya. Ada tugu di atasnya ya. Nah, tugu ini tugu baru ya. Tugu baru, tetapi banyak orang itu kalau dibuka naik ke atas itu bawa spidol ya. Bawa spidol nulis-nulis. Nah, sekarang udah hitam. Orang Indonesia pintar jamaah ya, bawa spidol putih. Ya, bawa spidol putih. Nulis nama aku sama suami biar cintaku abadi. Hanya kematian yang bisa memisahkan. Nabi Adam dan Hawa. Ceritanya cerita Israiliyat. Tetapi dinamakan Jabal Rahmah karena pada zaman itu ya, pada tanggal 9 Zulhijjah di Arafah ini menjadi tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah bagi orang-orang yang wukuf di Arafah. Jadi Arafah menjadi tempat paling mustajab doanya dan akan terkabul ya, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau di luar tanggal 9 Zulhijjah, Arafah menjadi tempat biasa. Apalagi Arafah ini bukan Khadijah. Ya. Ya. Apa tadi soalnya? Dah, jadi lupa ya. Ya, apalagi Arafah ini itu di luar tanah haram ya. Di luar tanah haram. Sholat di sini akan kembali seperti sholat seperti kita di Karawang atau di Bogor ya, atau di mana saja. Luang Malang. Karena semua tempat-tempat untuk pelaksanaan haji itu tanah haram kecuali di Arafah. Musdalifah masih tanah haram, Mina tanah haram, dan juga di tempat melempar jumroh juga masih tanah haram, kecuali di Arafah tanah halal ya, tanah halal. Dan juga pada tanggal 9 Zulhijjah ini akan menjadi tempat paling ramai ya, akan menjadi tempat paling ramai selain Ka'bah, dan Ka'bah akan menjadi tempat paling kosong dari jamaah karena semuanya akan mengumpul di satu tempat pada satu hari, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi di Ka'bah akan menjadi sepi. Nyium Hajar Aswad juga bisa Nggak ada orangnya. Dan sini akan menjadi seperti Ka'bah ya, penuh dengan manusia. Apalagi di atas Jabal Rahmah. Di atas Jabal Rahmah juga banyak yang wukuf di atas. Ya, sepengalaman saya ya, ketika saya naik itu orang-orang akan mencari-cari namanya moya. Apa moya? Air ya. Air maksudnya minta air, minta minum. Karena panas di sana juga, dan juga di atas nggak ada yang namanya pembagian air. Yang pembagian air itu adanya di jalan-jalan luar. Kalau di sekitar sini itu tidak ada yang bagi-bagi air. Makanya banyak yang meninggal dunia di sini ya, di sekitar Jabal Rahmah, tergencet-gencet dan juga dehidrasi, kepanasan, pusing dan juga meninggal dunia. Bukan pusing. Aduh, lagi seharian. Pura-pura nggak dengar apa, Mak? Iya. Padahal udah lewatin. Sekarang itu dari bulan lalu sudah ditutup ya. Nggak tahu kenapa, nggak tahu. Biasanya ditutup karena perbaikan. Tapi sekarang nggak tahu kenapa. Belum buka aja. Dan insya Allah pasti dibuka ya. Alhamdulillah kita nggak dapat jadwal pembukaan. Alhamdulillah. Karena kalau dibuka bakal
Lama. Tahu aja. Lama lagi. Ya. Ya begitu ya. Ada pertanyaan? Enggak. Arafah itu dimulai dari tergelincirnya matahari ya setelah jam 12 sampai menjelang terbenam matahari. Jadi sholat zuhur dan asar di jamak qashar, takdim di Arafah. Kemudian maghrib dan isya di jamak qashar, takhir di Musdalifah. Nah, Musdalifah ini ya itu untuk mabit satu malam ya, mabit satu malam di Musdalifah. Dan juga jamaah haji di sana nanti akan menerima kerikil ya, akan menerima kerikil ataupun mengumpulkan kerikil untuk melempar jumroh pada keesokan harinya. Dan insya Allah jamaah haji Indonesia dan juga dari negara lain sudah diberikan kerikil ya, kerikil itu untuk melempar jumroh sudah disediakan oleh maktab, namanya maktab. Nah, Musdalifah ini dinamakan Musdalifah dalam bahasa Arab itu istilaf. Istilaf itu dinamakan atau persamaan katanya itu dengan ijtima atau tempat berkumpul. Tempat berkumpul. Makanya pada tanggal 10 Zulhijjah ketika malam hari itu jamaah haji berkumpul satu tempat yang namanya Musdalifah. Nah, di Musdalifah menginap satu malam. Kemudian setelah lewat jam 12 malam, jamaah haji boleh melakukan melempar jumroh sebanyak 7 butir, namanya jumroh Aqobah ya, jumroh Aqobah sebanyak 7 butir pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, setelah melempar jumroh Aqobah, jamaah haji langsung bertahalul, tahalul awal, tahalul pertama. Nah, tahalul pertama itu untuk menghalalkan, maksudnya mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa atau memakai parfum. Dan untuk yang suami istri belum boleh untuk melakukan hubungan intim ya, belum boleh melakukan hubungan intim. Nah, untuk suami istri itu boleh melakukan hubungan intim setelah melakukan tahalul kedua atau melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu tawaf 7 kali kemudian sa'i ya. Setelah itu boleh bagi suami istri untuk melakukan hubungan intim. Kalau tahalul pertama belum boleh. Dan juga pada tanggal 10 Zulhijjah ya, setelah melempar jumroh Aqobah, maka jamaah haji itu menyembelih hewan hadyu ya. Hewan hadyu berbeda dengan hewan kurban. Kalau hewan hadyu itu seperti dam. Karena jamaah haji Indonesia dan juga yang luar Saudi itu pasti melakukan haji yang namanya haji tamattu. Di haji itu ada 3, haji tamattu, haji qiran, dan juga haji ifrad. Haji tamattu yaitu ketika memasuki kota Mekah melakukan ibadah umroh, kemudian langsung ibadah haji. Kalau haji qiran yaitu melakukan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian setelah haji selesai melakukan ibadah umroh. Nah, kalau haji ifrad hanya melakukan ibadah haji saja. Nah, untuk haji tamattu dan haji qiran yang ada umrohnya itu wajib menyembelih hewan hadyu ya, seekor domba, seekor kambing 1. Ya, itu berbeda dengan hewan kurban ya, hadyu ya, berbeda dengan hewan kurban. Dan juga ya, dalam berhaji juga ada yang namanya istilahnya nafar awal dan juga nafar tsani. Nafar awal, nafar tsani. Kalau nafar awal yaitu mabit di Mina pada tanggal 11, 11 dan 12 saja. Pada tanggal 12 kemudian melempar jumroh, 3 lemparan jumroh, lempar jumroh ula, wusta, kemudian Aqobah atau kubro, maka boleh kembali
ke hotel ya, kembali ke hotel atau pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Nah, untuk yang nafar sani itu sampai tanggal 13, 11, 12 dan 13 ya. Jadi yang nafar awal sampai tanggal 12 Zulhijjah, nafar sani sampai tanggal 13. Itu berbedanya. Tapi insya Allah ya pahalanya sama saja. Dan nanti kita akan melewati Musdalifah, dan di Musdalifah juga ada sebuah masjid ya, sebuah masjid diambil dari Al-Quran, Masjid Masy'aril Haram. Karena pada zaman dahulu Rasulullah SAW itu mabitnya di sana ya. Maka dibangunlah sebuah masjid menjadi penanda Rasulullah SAW pernah mabit di Musdalifah, tempatnya di sana. Kemudian dinamakan Masjid Masy'aril Haram. Dalam Al-Quran disebutkan fa'idha afatum min arafatin fazkurullaha indal masy'aril haram. Jadi setelah kalian tunaikan atau sudah wukuf di Arafah, maka selanjutnya pergilah ke Musdalifah untuk mabit ya, Masy'aril Haram atau Musdalifah. Pula kita dan nanti kita juga akan melewati tenda-tenda Mina, yang mana tenda-tendanya itu sudah paten ya, tidak bongkar pasang. Berbeda dengan di Arafah, tadi kita tidak melihat tenda karena di Arafah dibangun tenda hanya pada tanggal 9 Zulhijjah ya, 9 Zulhijjah. Kemudian setelah haji selesai maka dibongkar lagi. Berbeda dengan Mina, di Mina sudah paten. Sekarang juga bisa kita lihat nanti tenda-tendanya. Jadid, Mina baru. Kenapa dinamakan Mina Jadid atau Mina baru? Karena ini baru dibangun, dan juga Mina Jadid masih dalam kawasan Musdalifah. Nah, kenapa dibangun Mina baru ya? Karena kebutuhan jamaah haji untuk mabit di Mina itu bertambah ya. Maka dibangunlah Mina baru supaya semuanya bisa masuk ke dalam tenda Mina. Dan juga ya jamarat atau tempat melempar jumroh itu ada di dalam kawasan Mina. Jadi tidak heran pula ketika mabit pada tanggal 11, 12 dan 13 banyak jamaah haji yang mabitnya itu di jamarat. Karena tempat mabit untuk warga Indonesia, Asia Tenggara, Indonesia termasuk Malaysia itu lumayan jauh ya. Untuk yang jamaah reguler itu lumayan jauh. Jadi banyak pula ya yang mabit di jamarat supaya lebih dekat untuk melempar jumroh. Dan tenda-tenda yang dekat dengan jamarat, tempat melempar jumroh, itu tenda khusus bagi jamaah yang membayar lebih atau haji plus ataupun haji furoda ya. Ya kalau ada biaya lebih tidak apa-apa, dikeluarkan untuk dikeluarkan untuk haji supaya lebih nyaman berhajinya. 10 ada sebuah monumen di atas, itu adalah Jabal Kurban atau Gunung Kurban, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kibas ya, seekor domba besar ya. Di sini ya, di samping kiri kita. Itu adalah Jabal Kurban namanya ya. Dan sekarang pula menjadi syariat ya, menjadi syariat bagi kita, yaitu
bagaimana tata cara mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berkurban. Itu adalah bentuk cobaan ya, bentuk cobaan atau tes kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang keimanannya, apakah dia rela mengorbankan anaknya yang sudah ditunggu bertahun-tahun, apakah atau dia menolak ya. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari samping kiri kita ada seperti namanya stadion, dan juga ada tenda paling besar ya. Tenda paling besar, penutup besar itu adalah tempat melempar jumroh ya, atau jamarat, tempat melempar jumroh. Dan juga tenda-tenda yang dekat dengan jamarat atau tempat melempar jumroh itu tenda-tenda bagi yang mengambil haji plus haji lebih yang mengeluarkan biaya banyak, karena posisinya itu lebih dekat dengan melempar jumroh ya, tidak membutuhkan waktu lama untuk sampai dan juga tidak membutuhkan waktu lama untuk pulang ke tenda. Ya, beginilah ya tenda-tenda Mina, sangat indah dipandang. Dan juga di tenda-tenda Mina ini terdapat AC ya, AC. Jadi insya Allah jamaah haji untuk mabit nyaman ya, tidak kepanasan. Dan juga tenda-tenda Mina ini juga anti api ya, anti api, anti badai. Jadi berlindung di dalamnya insya Allah aman, sentosa, sejahtera, bahagia. Nah, ketika pada tanggal 10 setelah mabit di Musdalifah hanya melempar 7 butir. Kalau tanggal 11, 12, 13 yaitu sebanyak 21 butir ya. 7 butir di Ula, kemudian 7 butir di Wusta, kemudian 7 butir lagi di Aqobah. Ya, begitu. Jadi ketika mabit di Mina kemudian diakhiri dengan jumroh. Ya, seperti punuk onta. Ya, kerucut. Ya, kerucut. Tidak kerucut lurus ya, ada sebuah ciri khas sendiri yang bisa dilihat. Maksudnya kita bisa membedakan dengan cara melihatnya. Jikalau sudah mengenalnya, itu sangat mudah, bentuknya seperti punuk onta. Kalau di Jabal Sur itu susah membedakannya karena mirip dengan gunung bersembunyi. Kalau di Jabal Nur untuk menyendiri. Pada zaman dahulu Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, beliau ya tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali karena hatinya dibersihkan oleh malaikat ya, hatinya dicuci oleh malaikat. Jadi terhindar dari yang namanya kesyirikan. Itu Rasulullah tidak pernah melakukan yang namanya kesyirikan, menyembelih berhala ataupun menyembelih kurban untuk berhala, tidak pernah. Dan Rasulullah selalu menjauhi itu dengan cara pergi ke Jabal Nur ya, di Gua Hira untuk menyendiri ibadahnya. Istilahnya itu adalah tahannus ya, tahannus. Menyendiri di sana. Kemudian ketika itu ya, ketika suatu malam terjadilah sebuah peristiwa yang namanya wahyu pertama kepada
Nabi Muhammad SAW dan juga pengangkatan beliau menjadi Nabiullah atau Rasulullah SAW. Nah ketika itu pada malam hari ya, kerpeting tiba-tiba ada putih-putih ya, putih-putih datang di depan mata ya, Rasulullah SAW. Pada saat itu kaget karena bisa bayangkan jikalau kita tiba-tiba di malam hari di kamar ya, di imah sorangan, tiba-tiba ada putih-putih datang ya, takut tiba-tiba dia sendiri didatangi malaikat Jibril menyerupai laki-laki dengan berpakaian putih ya, serba putih bersinar. Nah ketika itu Rasulullah SAW didekap langsung oleh malaikat Jibril, didekap. Kemudian Rasulullah itu mencoba untuk melepaskan, tidak bisa. Kemudian dilepaskanlah oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra atau bacalah ya, dalam artinya bacalah. Kemudian didekap lagi, dilepas lagi, kemudian baca lagi Iqra, bacalah. Dan jawab Rasulullah SAW yaitu ma'ana biqori, karena Rasulullah itu adalah Nabi Ummiyun ya, Nabi Ummiyun atau tidak bisa baca dan juga tidak bisa menulis. Jadi itu juga menjadi i'jaz atau menjadi penguat bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalam dari Nabi Muhammad. Karena bagaimanapun ya, Rasul itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bagaimana bisa mengucapkan kata-kata indah ya, yaitu Al-Quran. Itu adalah sebuah i'jazul Quran atau menjadi sebuah penguat bahwasanya itu adalah kalamullah ya, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika itu pada dekapan terakhir Nabi Ibrahim, malaikat Jibril alaihissalam kemudian membacakan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam ya. Nah kemudian ketika itu Rasulullah SAW langsung pulang ke rumah istrinya, siapa? Siti Khadijah ya, Siti Khadijah. Nah ketika pulang Rasulullah SAW memerintahkan Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Zamiluni, zamiluni, selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku. Kemudian apa yang dilakukan Siti Khadijah? Langsung menyelimutinya. Itu adalah sebuah adab istri ya, adab istri yang patut kita contoh ya. Tidak langsung bertanya apa masalahnya, langsung diselimutinya ya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu sudah tenang ya, sudah tidak gemetaran, tidak keringat dingin, baru ditanya, ada apa wahai suamiku ya. Maka jawab Rasulullah SAW yaitu, saya didatangi oleh seseorang ya, seseorang. Kemudian mengatakan untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, tadi surat Al-Alaq. Kemudian Siti Khadijah ya meminta kepada atau pergi ke sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal ya. Waraqah bin Naufal itu adalah seorang pendeta yang ahlul kitab, Kemudian dikatakanlah oleh Waraqah bin Naufal bahwasanya Muhammad ini yaitu diangkat menjadi nabi, menjadi rasul seperti yang dialami oleh Nabi Isa alaihi salam ya. Kemudian Waraqah bin Naufal juga mengatakan niscaya Muhammad akan diusir oleh kaumnya sendiri ya, niscaya akan diusir oleh kaumnya sendiri seperti yang terjadi oleh Nabi Isa alaihissalam yang diusir oleh kaumnya sendiri. Nah ketika itu ya, Waraqah bin Naufal juga mengatakan, jikalau saya masih hidup, niscaya saya akan melindungi kamu wahai Muhammad ya. Tetapi Waraqah bin Naufal itu adalah seorang yang sudah tua renta ya, umurnya sudah mendekati ajal. Jadi ketika Rasulullah SAW itu diusir, Waraqah bin Naufal sudah meninggal dunia. Itu adalah kisah dari Jabal
Nur ya, Jabal Nur. Dan pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya ada sebuah perempuan yang sangat berjasa di hidup Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW itu tidak menikahi wanita lain ketika beliau beristrikan Siti Khadijah. Nah, ketika Siti Khadijah meninggal, barulah beliau menikahi Siti Aisyah, kemudian dengan wanita yang lainnya, beristrikan wanita terbaik yang lain. Itu adalah keistimewaan Siti Khadijah. Dan juga hikmah dari menikahi Siti Khadijah, yang mana lebih dewasa atau lebih tua dari Rasulullah SAW itu, karena ketika Rasulullah SAW ya tiba wahyu pertama itu ketakutan, ya, pulang rumah ketakutan. Bisa jadi kalau menikahi dengan wanita yang lebih muda, yang belum matang, itu pasti ikut